Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Merem melek meninggal. Sesuai kebiasaan. Maka ditampakkan di ujung sebelum wafat, ya Allah, kenapa nggak lebih jauh lagi? Rupanya setiap jalan ke masjid itu dihitung pahalanya, ditampakkan di akhir. Dia pengen lebih jauh lagi supaya pahala makin banyak. Tiba di jalan, di musim dingin dia lihat seseorang kedinginan, dilepaskanlah jubah bagian luarnya yang lama, dalamnya yang baru. Ditampakkan hasil pahalanya, dia berkata, ya Allah, kenapa bukan yang baru saja? Lebih banyak lagi pahalanya, ya Allah. Maka Nabi bangunkan masjid. Pertama Masjid Quba, 4-5 hari kemudian bangun Masjid Nabawi. Nah, ini yang belum kita hidupkan konsep masjid. Sekarang fungsinya hanya fungsi ritual. Padahal di masa Nabi, fungsi masjid itu beragam. Satu, yuk kita cek. Kalau di masjid itu sholatnya sholat sendirian atau berjamaah? Sendirian atau berjamaah? Jamaah. Apa itu jamaah? Tuh, bukan sendirian. Jamaah itu dari kata al-jam'u asalnya, sifatnya jum'ah, kumpulannya disebut dengan jamaah. Jamaah itu bukan sekedar menghimpun, menggabungkan, kumpul, bukan. Kumpul, kenal siapa yang kumpul, dan saling mengisi di antara yang kumpul, itulah jamaah. Makanya dilatihnya apa? Dilatihnya lewat imam, coba cek berdirinya rapi, rapat. Itu bukan sekedar diminta rapi, diminta rapat, tidak. Lihat filosofinya, lihat. Yang pertama dari nama dulu, jamaah, kumpul, kenal, saling mengisi. Jadi kita itu diminta datang ke masjid bukan cuman untuk sholat, sholatnya bareng-bareng, setelah itu bubar. Itu bukan jamaah namanya. Kita kenalan siapa yang ke masjid, sampai kita tahu ini saf dia nih, biasa ngincar kanan pojok, yang ini kiri pojok, yang ini depan tengah, sampai ngerti. Nabi tidak pernah beliau ada di masjid kecuali tahu siapa yang sholat di masjid. Jadi beliau tahu pojok kanan nih si fulan, sempat beliau mimpin sholat subuh, seorang jamaah yang biasa di pojok kanan terlambat datang. Kata Nabi, kita tunggu nih, ada si fulan yang biasa di pojok kanan, dia belum datang. Tunggu belum datang, waktu subuh mau habis, kata Nabi, kita putuskan sholat saja. Begitu sholat, kita tengok si fulan, kenapa nggak datang subuh ini? Allahu Akbar. Rumahnya ternyata cukup jauh juga. Sampai di rumah, ketemu istrinya, cerita, ya Rasulullah, suamiku meninggal, jadi nggak sempat ikut sholat di masjid bersama anda. Kata Nabi, adakah yang aneh dari dia sebelum meninggal? Kata istrinya, tidak ya Rasulullah, kecuali ada sesuatu saja. Apa itu? Kata suami saya, ya Allah, kenapa tempatnya nggak lebih jauh lagi? Kedua, ya Allah, kenapa nggak yang baru? Nabi tersenyum kemudian berkata, tahukah engkau apa yang terjadi? Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata perempuan itu, tidak ya Rasulullah, sungguh ia ditampakkan menjelang wafatnya pahala-pahala dari hasil amal solehnya saat ia mulai menjadi ahli masjid. Jadi nanti ini kalau mau meninggal, di Islam tuh lengkap, ilmu mau meninggal aja ada. Jadi kita itu wafat sesuai kebiasaan nanti. Biasa sholat, sujud, bisa meninggal. Ahli masjid, di masjid bisa wafat, walaupun kita nggak tahu kapan dan di mana. Saya, ini kisah nyata, ini saya alami sendiri. Ada seorang sepuh di Pasar Rebo, agak ke atas sedikit. Allahu Akbar, soleh pak, saya bersaksi soleh insya Allah. Cirinya apa? Senang menjaga masjid. Tiba ada orang Qatar datang. Ini kisah nyata. Orang Qatar ini pengen bangun masjid di situ, tapi yang merawat harus si bapak itu.
Saya sampai bingung nih, orang tahu dari mana, dari Qatar ke bapak itu. Kalau Allah sudah gerakan tuh nggak ada batas itu. Dibangunlah masjid, jadi secara singkat yang jaga beliau, yang bukain, yang adzan, yang merawat. Saking cintanya dengan masjid, itikafnya sering di masjid. Lagi puasa hari Kamis sore ba'da asar, nyata ini. Sambil nunggu zikir tiduran. Merem-melek. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Merem-melek meninggal. Hati-hati tuh belakang tuh, udah merem-melek tuh. Saya kebiasaan. Maka ditampakkan di ujung sebelum wafat, ya Allah, kenapa nggak lebih jauh lagi? Rupanya setiap jalan ke masjid itu dihitung pahalanya, ditampakkan di akhir. Dia pengen lebih jauh lagi supaya pahala makin banyak. Tiba di jalan, di musim dingin dia lihat seseorang kedinginan, dilepaskanlah jubah bagian luarnya yang lama, dalamnya yang baru. Ditampakkan hasil pahalanya, dia berkata, ya Allah, kenapa bukan yang baru saja? Lebih banyak lagi pahalanya, ya Allah. Intinya, Nabi sampai kenal siapa yang di pojok kanan. Makanya filosofi imam, kenapa imam sebelum memimpin nengok dulu ke belakang tuh? Itu bukan formalitas, nengok. Istau, sudah tahu kata Yaman. Nggak harus pakai bahasa Arab. Pakai bahasa Arab itu yang sudah pakemnya Arab. Baca Quran, bahasanya bahasa Quran. Adzan, bahasa Arab, karena mutlak bahasanya, nggak usah terjemahin. Terjemahin tuh nggak enak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, enak. Allah nu agung, Allah nu agung. Ya. Di Betawi Tuhan dua gede, nggak enak. Quran juga begitu. Surat Quran itu bahkan menjadi indah kalau tidak diterjemahkan. Kalau diterjemahkan jadi nggak indah kedengarannya. Al-Baqarah, sapi betina. An-Namal, semut. An-Nahl, lebah. Jang nuju naon, meroja apa ji? Surat naon, sapi. Nggak enak. Ay bapak nuju maos naon, sirum. Enak. Makanya pakem Quran itu udah jelas, bacanya pun nggak usah aneh-aneh. Zaman jahiliyah itu sudah ada syair, sudah ada iramanya, ada melodinya, 16 melodi. Tawilun lahu dunal bukhuri fadailu mafailu faulun mafailu kifa nabki min dhikra habibin wa manzili bisaqtili wa baina dakhuli fahawmali rajas mustaf'ilun sautus safiril bulbuli hayyaja qalbi thamini al-ma'u wa zahru ma'a zahri lahdul muqali fa anta ya sayyida li wa sayyidi wa maulali fakam tayammuni ghuzayyilun uqayqali qataftuhu min wajdatin min fi'li hadha ar-rajuli faqala la faqad qada mugharwili wal walad awilali faqultu la tuwalwili fabayyinul lu'lu'ali qalat lauhina kadha in radidul muqali kahatan kakailali tabuli. Ada melodinya. Madid, mufa'alatun fa'ilatun tala'al badru alaina min taniyatil. Itu tuh dari syair, madid namanya. Tapi rumus itu nggak pernah dipakai untuk baca Quran. Tala'al badru alaina, nggak ada yang baca Quran dengan melodi itu. Wadduha wal laili idza saja, bubar. Makanya di Sukabumi baca Quran nggak usah aneh-aneh, langgam tajwid aja, nggak usah pakai langgam Sunda. Imam ngimamin di Masjid Agung pakai melodi, maaf melodinya nggak tepat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bubar jemaah. Alam nashrah laka sadrak, bubar. Nggak usah aneh-aneh. Imam nengok, katakan dengan bahasanya, Pak Ibu rapatkan, luruskan, tenangkan hati sebelum sholat. Rasakan mungkin ini sholat terakhir yang kita tunaikan.
Itu pesan Quran. Surah kedua ayat 45 sampai 46. Baru katakan istau istaqimu. Dan lihat siapa yang sholat. Tuh. Lihat. Satu, dari segi kemampuan dia berdiri. Dua, dari segi lamanya bisa dia tinggal di masjid. Oh, ini sedang transit di Masjid Agung. Maka jangan baca surat yang panjang-panjang. Nih imamin, udah mau pulang, nunggu bis pulang, mampir ke sini sholat, diimamin pakai Al-Baqarah, ketinggalan bis dia. Lihat wajah. Sebelah sini wajahnya kul-kul nih. Kul wallah baca. A'udzu birabbil falaq. Saya masuk pesantren 97 di Garut. Ini ketua PDM kakak kelas saya itu. Begitu saya Ramadan, pas Ramadan, imam santri baru masuk yang pimpin kelas 6 tingkat akhir. Udah waladhdallin, tiba-tiba Yasin katanya. Waduh, saya bilang santri baru bacaan panjang nih. Alamat berdiri lama. Tapi berkah memang Ramadan. Allahu Akbar. Saya pikir saat itu kira saya mau disempurnakan. Aduh. Nah, cuman sisi persaudaraannya, lihat, ini siapa nih? Penduduk lokal atau dari luar? Lokal atau interlokal nih? Domestik atau luar? Penting, sebab Nabi ini sedang ceramah, tiba-tiba ada orang datang. Ini orang langsung duduk aja. Penduduk Madinah sudah tahu, sudah viral. Kalau masuk masjid mau duduk mau itikaf, sholat dulu 2 rakaat, namanya tahiyatul. Nabi langsung nggak nunjuk orang, indahnya Nabi. Nabi tidak menginginkan orang salah dieksploitasi kesalahannya. Itu akhlaknya Nabi. Nggak ditunjuk-tunjuk. Mana tong langsung diuk, sholat dulu. Nggak begitu. Nggak. Dibuka umum. Dan ini akhlak Quran. Akhlak Quran. Kenal Fir'aun? Ayo bilang kenal. Nah, kenal Abu Bakar, sini kenal Fir'aun. Nih ya, Fir'aun itu Fir'aunnya. Fir'aunnya. Hobi bunuh orang, ngaku Tuhan ana rabbukumul a'la. Nggak pernah diungkap namanya oleh Quran. Karena yang salah bukan namanya. Yang salah adalah penyimpangannya. Menyimpang dari menggunakan jabatan, diarahkan untuk memenuhi nafsu, bukan untuk maslahat. Maka dikirim Musa dan Harun untuk meluruskan, saking sayangnya Allah. Bukan menurunkan dari kekuasaan, tapi memberikan masukan supaya ditempatkan dengan benar. Quran surah 20, Thaha ayat 43 sampai 44. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Musa dan Harun pergilah ke Fir'aun. Fir'aun itu dari kata faraoh, pemimpin Mesir pada masa itu. Dia menggunakan jabatan dengan tidak tepat. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Maka ingatkan dengan lembut, bukan dengan caci maki. Ingatkan dengan lembut, sentuh di hatinya supaya ingat sama Allah. Sentuhlah ia tepat di hatinya, maka ia akan jadi milikmu untuk selamanya. Sentuh di hatinya supaya bergetar ingat Allah. Maka Nabi menyampaikan secara umum, lihat kalimatnya, idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Kalau ada satu di antara Anda ingin masuk masjid dan ingin agak lama di masjid, maka jangan langsung duduk, tapi sholat dulu 2 rakaat. Semua tahu, dan indahnya semua bisa baca. Oh, si fulan nih, siapa dia? Ternyata hadis itu di mazhab Maliki. Saya ngaji mazhab Maliki, saya ngaji mazhab Syafi'i, saya ngaji mazhab Hanafi, saya ngaji mazhab Hambali. Di mazhab Maliki diajarkan, ternyata namanya Sulek. Tinggalnya bukan di Madinah, tinggalnya dari Gotofan, sehingga dikenal dengan Sulek al-Gotofani. Dia bukan orang penduduk sini, dia dari luar. Nabi mengatakan, coba lihat ada tamu kita tuh, perhatikan dia kesini butuh apa, apa yang dia datang penuhi sebelum dia pulang. Tuh. Makanya nggak ada orang datang ke masjid Nabi kecuali selesai masalahnya, dan semua berlomba menolong. Datang tamu, kata Nabi, siapa yang mau jamu tamu kita ini? Semua angkat tangan, semua. Kata Nabi, si fulan yang paling duluan silahkan. Padahal di rumah si fulan itu stok makanan sudah nggak ada, cuman 1 piring aja.
Itu hebatnya ke rumah, mah ada tamu nih, dan istri udah paham tarbiyah nyampe rumah. Nah ya kang bet anak tamu kabumi kan pas terang tuh ya tuangan di dia, nggak ada tuh kalimat itu. Alhamdulillah pahala nih pak, biar mamah tidurkan dulu anak-anak. Istrinya menidurkan anaknya, nyiapkan makanan di dapur, lampunya dimatikan, suaminya ngajak tamunya, maaf nih sedikit penghematan, kita makannya tanpa cahaya. Yang tuan rumah pura-pura bunyikan piringnya, tak tiktuk tak tiktuk tak tiktuk, tamunya makan dengan lahap. Esoknya saat sholat subuh, Nabi memuji beliau dan menyampaikan turunnya Quran surah 59 ayat 9 sampai 10 itu, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Masya Allah, dia bahkan mengistimewakan orang yang datang sebagai tamu sekalipun dia butuh dengan itu, dapat jaminan kemuliaan langsung dari Quran. Coba sekarang, pernah nggak kita lakukan itu? Teman-teman yang di kantor dapat rezeki promosi jabatan, lihat nggak di bawahnya? Kan yang mengangkat anda ke atas tuh yang di bawahnya. Teman-teman yang di kantor dapat proyek, pernah nggak diajak temannya untuk merasakan kenikmatan itu? Begitulah cara melihatnya. Lihat, kenali. Nah nanti prakteknya bagaimana pak? Ini yang saya sampaikan di beberapa tempat. Maaf, yang ke masjid ini kan profesinya beda-beda. Ada yang dokter di sini, dokter. Ada yang pedagang, banyak pedagang, pebisnis, yang dokter, yang macam-macam. Apakah semua warga bisa ke rumah sakit? Belum tentu. Nanti di masjid difasilitasi program pekan pertama Jumat. Pak Wali Kota telah membentuk aplikasi mendata dokter-dokter di Sukabumi. Masjid A, Masjid B, Masjid C. Yang nggak bisa ke rumah sakit datang ke masjid itu ya, dokternya sudah siap. Itulah jamaah. Yang cari peluang kerja ini, ada bagian kelas bisnis nih, pengusaha-pengusaha akan ngasih edukasi, ada lapangan pekerjaan, silahkan datang ke Masjid A, Masjid B, Masjid C. Begitu caranya. Jadi lingkungan hidup, saling mengenal. Dua. Yang ketiga, ini bagian terakhir, Nabi membuat kesepakatan secara tertulis yang keseluruhannya komitmen ditaati, yang kelak dikenal dengan nama Piagam Madinah. Dan itu adalah embrio lahirnya Piagam Jakarta yang kelak menginspirasi lahirnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kita ini bukan negara agama di Indonesia, tapi spirit kebangsaannya dengan spirit agama. Bapak Ibu sekalian duduk semua. Disampaikan aturannya. Madinah, Yathrib menjadi tatanan kota. Yathrib akan menjadi kota yang menenteramkan. Yathrib akan menjadi kota berperadaban, kota yang menginspirasi. Dalam bahasa Arab, kota yang menginspirasi, membentuk peradaban, yang memberikan cahaya disebut dengan Madinah Al-Munawwarah. Al-Madinah Al-Munawwarah. Maka sejak saat itu berubahlah namanya dari Yathrib menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah.